Sudah direkam ini. Oh ya, sudah direkam ya. Baik ya, selamat pagi. Ya, kita mulai ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang struktur atom. Ya, di sini itu kemeruak, di situ suaranya jelas ya. Saya di ruang guru nih, sekolahan. Nah, PowerPoint-nya bisa dilihat. PowerPoint-nya bisa dilihat anak-anak. Aduh. Bisa, Bu. Bentar, ini udah masuk ya. Saya tutup dulu PowerPoint-nya nih. Ini ya, Heri. Silahkan bergabung, Heri. Ya, jadi saya besarkan dulu ya supaya bisa jelas dilihat. Jadi bab 2 struktur atom ya. Jadi kita akan bicara tentang struktur atom. Nah, atom itu apa? Jadi kalian pertama kali mendengar atom itu apa yang terbayang di dalam pikiran kalian? Kita bicara tentang ilmu kimia, mau tidak mau kita membicarakan suatu partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Nah, apa yang kebayang di pikiran kalian mendengar kata atom? Ya, apakah bom atom seperti ini yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, ataukah atom yang ini apa? Kacang atom? Apakah atom itu memang bentuknya bulat seperti kacang atom begini, di dalamnya ada intinya? Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana tuh atom itu? Nah, padahal atom itu apakah bisa dilihat? Ya, apakah bisa dilihat? Nah, itu akan kita pelajari. Akan kita pelajari strukturnya, ya, struktur atom. Nah, struktur itu apa? Struktur adalah susunan. Kalau struktur atom berarti susunan dari atom atau bagian-bagian yang terdapat dalam atom. Nah, atom itu sangat kecil sekali ya, sehingga tidak bisa diamati dengan mata telanjang, apalagi dengan mikroskop ultra pun tidak bisa dilihat ya, karena ukurannya sangat kecil sekali ini ya. Diameternya aja 30 pm sampai 150 pm ya. 1 pm itu 10 pangkat min 11 meter. Kalau kita jadikan milimeter aja ya sangat ya kecil sekali, 0,0000003 milimeter. Ya, sama bakteri aja masih lebih kecil lagi dari, sama virus juga lebih kecil lagi dari atom. Nah, lebih kecil atom ya. Nah, untuk supaya kalian ya tahu seberapa kecilnya sih atom, nah itu bisa kalian lihat dalam tayangan video saya. Sebelumnya saya masukkan dulu, tadi ada yang mau bergabung. Perhatikan ini ya. Apakah bisa dilihat videonya? Bisa, Bu. Ya, baik, saya nyalakan dulu ya. Ini ya, seberapa kecil sih atom itu? Nih, kalian lihat. Ini apa ini? Ini garam ya, salt garam. Itu diameternya 0,3 mm ya. Jadi ya sangat kecil lagi. Nah, masih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi, ada ini apa ini? Bakteri. Ya, bakteri ukurannya ini virus ya, virus corona misalkan. 10 sampai 300 nanometer. Nah, DNA itu lebih kecil dari virus ya, tapi atom masih lebih kecil lagi. Nah, sangat kecil sekali ya. Nah, ini sebagai gambaran ya, suatu atom, betapa sangat kecilnya atom ya. Nah, para ahli kimia pun juga untuk membuat model atom itu bentuknya seperti apa itu juga dengan cara meraba ya. Ini ya, jadi
betapa kecilnya atom. Jadi sangat kecil sekali, sama bakteri, sama DNA aja masih lebih kecil lagi. Bentar sini ya. Nah, karena sangat kecil sekali, jadi untuk mengetahui ini bentuknya seperti apa itu maka mengalami perkembangan. Jadi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi atom itu bentuknya seperti apa, strukturnya bagaimana itu mengalami perkembangan ya kan, tergantung dari apa, perkembangan dari ilmu pengetahuan ya. Jadi tadinya ya, yang pertama itu adalah dimulai dari Dalton. Nah, Dalton itu mengemukakan bahwa atom seperti bola pejal. Ya, bola pejal. Tahu bola pejal? Bola pejal itu yang buntut ya. Jadi padat, dalamnya terisi ya. Jadi tidak bolong seperti bola yang apa untuk sepak bola ataupun basket itu kan tengahnya bolong toh. Nah, menurut Dalton atom itu seperti bola pejal tapi ya bukan bola seperti untuk sepak bola itu ya. Jadi pejal terisi penuh. Jadi seperti misalkan apa kelereng di pejal. Jadi misalkan kita ada benda ya, misalkan kapur ya, kita belah jadi dua. Kemudian separuhnya lagi dibelah lagi. Separuhnya lagi dibelah lagi, separuhnya lagi dibelah lagi, dan seterusnya sampai tidak dapat dibelah-belah lagi. Nah, itulah yang disebut dengan atom ya menurut Dalton. Jadi menurut Dalton, atom itu merupakan partikel terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi ya. Jadi sudah terkecil, nggak ada bagian-bagian lainnya lagi. Nah, itu adalah model atom dari Dalton ini ya, gambarnya Pak Dalton. Nah, kelemahannya apa? Ada yang tahu nggak kelemahan dari atom Dalton? Coba kalian lihat di LKS ya, di LKS itu ada. Di LKS. Coba silakan, siapa yang mau mengemukakan ya kelemahan dari Dalton? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan. Tidak dapat menjelaskan gejala kelistrikan dari materi. Ya, betul sekali ya. Jadi kelemahannya Dalton itu tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan dari materi. Nah, itu adalah salah satu kelemahan Dalton ya. Nah, kemudian berikutnya ya, itu Thomson melakukan percobaan sinar katoda. Percobaan sinar katoda ini dengan tabung yang vakum toh. Kemudian ini ada katoda, ini anoda, dihubungkan dengan sumber arus tegangan tinggi. Ya. Setelah dihubungkan, ternyata dari katoda ini mengalir sinar yang berwarna hijau. Nah, dari katoda itu mengalir sinar yang berwarna hijau. Nah, kemudian Thomson dia pengen tahu sinarnya tadi ini muatannya apa, positif atau negatif. Nah, dengan cara diberi magnet. Jadi yang di bawah dikasih magnet positif, yang atas magnet negatif. Kemudian ternyata sinarnya tadi dibelokkan ke arah magnet yang positif. Nah, sehingga Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda tadi ya, bermuatan negatif ya, karena dia tertarik ke medan magnet positif. Nah, jadi tuh Thomson menemukan ya sinar katoda negatif tadi dinamakan elektron oleh Thomson ya, dinamakan elektron. Jadi Thomson ini menemukan elektron. Menurut Thomson ya, ini Pak Thomson nih,
Atom merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Ya, model atomnya ini bola yang bermuatan positif. Nah, di dalamnya ini ada elektronnya bermuatan negatif. Ya, elektronnya banyak sekali. Jadi ternyata atom itu masih bisa dibagi lagi ya. Ternyata dia masih ada elektron. Jadi teori dari Dalton tadi gugur ya. Nah, teori dari Thomson ini terkenal dengan teori roti kismis. Ya. Teori roti kismis. Sudah pernah melihat roti kismis ataupun sudah pernah merasakan belum? Sudah pernah makan belum roti kismis? Belum ada yang pernah melihat ataupun memakannya apalagi ya. Kalau kismis sudah pernah tahu belum? Ya, jadi Thomson itu mengibaratkan atom itu seperti roti kismis. Jadi roti kismis, kemudian elektronnya itu kismisnya tadi. Ya, roti itu atom yang bermuatan positif dan di dalam tersebar elektron. Ya, elektron atau kismisnya tadi diibaratkan sebagai elektron. Nah, kalau di daerah kita mungkin lebih mudah dianalogikan dengan ini jambu biji ya. Nah, atom itu seperti jambu biji tadi ya, jambu biji. Nah, yang biji-biji tadi itu merupakan elektronnya ya. Jadi merupakan bola yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron ya. Jadi biji-bijinya tadi adalah ibaratnya adalah elektron. Lebih mudah dianalogikan seperti itu ya daripada roti kismis ya. Kalau di daerah sana ya daerahnya Thomson mungkin lebih mudah itu roti kismis. Jadi Thomson ini menyebutnya teorinya itu adalah dengan teori roti kismis. Ya. Baik, tadi mau masuk. Nah, kelemahan dari Thomson apa? Ada yang tahu? Halo? Tahu Bu. Ya, silahkan Sarah. Kelemahan Apa model kelemahan atom dari Thomson adalah tidak mampu menjelaskan peristiwa penghamburan sinar alfa pada lempeng logam tipis. Ya, jadi Thomson tidak mampu menjelaskan peristiwa penghamburan sinar alfa pada lempeng logam tipis. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk percobaan Rutherford ya, saya tunjukkan di sini. Nah, ini maaf ini ada yang masuk lagi, saya masukkan dulu anaknya. Ini ya. Nah, ini adalah balok timbal ya. Kemudian ini adalah plat tembaga. Kemudian di sini di tengah di sini itu ada lempengan logam tipis ya. Logamnya ini di sini menggunakan emas yang tipis. Kemudian ada layar yang dapat berpendar ini ya untuk mendeteksi sinar alfa tadi. Nah, dari balok ini ditembakkan sinar alfa, jebret gitu kan. Nah, ternyata sinar tersebut ada yang diluruskan, ini ya, ada yang diluruskan, kemudian ada yang dibelokkan, ya, dan juga ada yang dipantulkan. Nah, oleh Rutherford dia menyimpulkan berarti sinar yang diteruskan tadi lurus begitu ya, di sini kan bisa terdetek ya. Nah, itu dia tidak nabrak ya, jadi dia melalui ruang yang hampa, jadi bisa langsung lurus. Nah, kemudian yang dibelokkan maupun dipantulkan itu berarti dia nabrak sesuatu yang sangat padat. Nah, oleh Rutherford, ya, sesuatu yang padat tadi dia namakan inti atom. Ya. Lebih jelasnya ini ada gambarnya yang lebih jelas ya. Di sini adalah
atom-atom dari emas, ini ya ada banyak sekali atomnya kan. Batangan emas itu, lempengan emas itu kan banyak, terdiri dari banyak atom. Ini ya. Nah, jadi kalau yang diteruskan ini dia tidak nabrak inti ya, jadi dia melalui ruang hampa. Nah, yang dibelokkan ini dia nabrak inti. Nah, jadi Rutherford menemukan inti atom. Ya. Rutherford menemukan inti atom yang berurutan positif, yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Ya, jadi menurut model atom Rutherford, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron. Ya, jadi elektron ini selalu bergerak mengelilingi inti atom, seperti planet-planet mengelilingi matahari. Ini ya. Jadi ini sudah ada lintasannya masing-masing ya. Jadi tidak akan tertekan karena sudah ada lintasannya masing-masing. Ya. Itu menurut Rutherford. Rutherford ini menemukan inti atom. Ya, inti atom bermuatan positif. Nah, ini apa Bu? Ini inti atomnya kok banyak sekali ya. Jadi inti atom ini ya di sini ini ada neutron dan proton ya. Nah, proton ini yang merah ini bermuatan positif ya. Neutron itu netral, jadi muatannya positif. Karena neutronnya netral ya. Nah, kelemahan dari atom Rutherford apa ini? Ada yang tahu? Saya Bu. Ada yang tahu? Oh iya, silakan Faisal. Saya Bu. Ya, Faisal. Kelemahannya yaitu Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke intinya. Ya, betul sekali ya. Jadi Rutherford itu tidak bisa menjelaskan kenapa elektron dalam mengelilingi inti, elektronnya itu tidak jatuh ke inti. Karena kan muatan, ya kita tahu intinya muatan positif, elektron muatannya negatif ya. Kalau di logika kan itu positif dengan negatif kan akan tarik menarik ya. Kalau tarik menarik kan harusnya elektronnya akan ketarik ke inti, jadi elektronnya akan jatuh ke inti. Maka elektronnya akan pecah, atomnya akan pecah ya. Nah, tetapi Rutherford tetap bilang kalau itu elektronnya tidak jatuh ke inti, tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa kok tidak jatuh ke inti gitu ya. Nah, yang bisa menjelaskan itu adalah Niels Bohr ya. Nah, Niels Bohr ini mengemukakan bahwa elektron mengelilingi inti pada orbitnya masing-masing ya. Nah, orbit itu apa? Orbit adalah lintasan yang berbentuk lingkaran ya. Jadi ini inti atom ya. Ini elektronnya mengelilingi inti atom pada orbitnya masing-masing ya. Ini orbitnya. Orbit itu berupa lingkaran ini ya. Nah, masing-masing orbit ini ya atau lintasan yang berbentuk lingkaran ini mempunyai tingkat energi tertentu ya. Ini ya, ini semakin keluar tingkat energinya semakin besar ya. Ini juga ini pada tingkat energi tertentu, lintasan tertentu. Sehingga tidak akan jatuh ke inti karena dia mempunyai tingkat energi tertentu gitu ya. Nah, ini ibaratnya ini elektronnya satu ya. Ini ya modelnya ini, jadi elektronnya ini satu mengelilingi inti atom ya. Elektron satu itu contohnya adalah atom hidrogen ya. Nah, ini jadi dia selalu bergerak mengelilingi inti pada lintasannya masing-masing ya. Ini lintasan satu ini paling dekat dengan inti atom. Biasanya kita sebut dengan kulit K ya, kulit K. Lintasannya ini sudah pasti ya berupa lingkaran. Nah, tetapi ternyata juga masih ada kelemahannya ya. Nah, sekarang
Siapa yang bisa menjawab kelemahan dari atom Bohr? Kelemahannya apa? Yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Model atom Bohr. Bisa? Ya, Stella Intan. Kelemahan model atom Bohr adalah hanya akurat menjelaskan spektrum atom hidrogen tetapi Apa, gagal Stella? Kelemahan model atom Bohr adalah hanya akurat menjelaskan spektrum atom hidrogen tetapi gagal menjelaskan spektrum atom berelektron banyak. Ya, betul sekali ya, Intan ya. Jadi dia hanya bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen. Tapi karena atom hidrogen itu kan dia elektron hanya satu ya, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Nah, maka muncul teori atom yang berikutnya, yaitu teori atom modern atau disebut juga dengan teori atom mekanika gelombang, mekanika kuantum. Ya. Jadi oleh Erwin Schrödinger dan Heisenberg ya, dia bilang bahwa elektron itu bergerak Bohr tadi ya, jadi bukan bergerak seperti pada orbitnya, tetapi elektron itu ternyata bergerak seperti gelombang. Ya, saya minta tolong salah satu untuk ini coba di foto ya dari situ ya, di screenshot nanti dikirim di grup ya. Minta tolong Intan ya, tolong di foto atau di screenshot dari situ kemudian dikirim di grup ya, dokumen. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, jadi Erwin Schrödinger tadi bahwa elektron itu bergerak seperti gelombang. Misalkan ya seperti gelombang, tahu nggak? Gelombang bukan gelombang tapi tenang ya, kolam yang tenang itu dilemparkan cemplung gitu kan akan muncul gelombang toh. Gelombangnya yang menyebar begitu ya, kayak getaran gitu. Nah, jadi elektron bergerak mengelilingi inti itu gerakannya seperti gelombang. Dan Heisenberg kan mengemukakan asas ketidakpastian ya. Nah itu tadi gelombang gerakan elektron itu tidak pasti ternyata ya menurut Heisenberg. Nah kemudian kalau Erwin Schrödinger ya, jadi elektron itu bergerak seperti gelombang. Bahkan dia sudah membuat persamaan gelombangnya secara matematis ya, persamaannya seperti itu rumit sekali ya, bisa dilihat di LKS ada. Nah, jadi elektron mengelilingi ini pada orbitalnya masing-masing ya. Itu beda dengan yang menurut Bohr ya, tadi mengelilingi ini pada orbitnya masing-masing. Jadi beda ya orbit sama orbital. Coba dilihat. Nah, kalau orbit itu lintasan yang berbentuk lingkaran. Jadi seperti ini ya. Sudah pasti kan lingkarannya. Nih. Ini ya, ini orbitnya, ini orbit 1. Atau kulit 1, ini orbit 2, kulit 2. Sudah pasti ya. Tapi ternyata menurut Erwin Schrödinger bahwa elektron mengelilingi pada orbitalnya masing-masing, bukan orbit tapi orbital. Nah, orbital itu apa? Ini orbital adalah suatu ruang di mana terdapat kebolehjadian atau kemungkinan terbesar ditemukannya elektron ya. Karena gerakannya seperti gelombang tidak pasti begitu. Ya, tetapi tahu ada orbitalnya. Jadi bukan suatu garis lagi tetapi suatu ruangan ya. Jadi lebih luas lagi ya. Kalau garis kan sudah pasti ya, kalau ruangannya juga sudah pasti ruangannya sekitar di sini, tapi kan dia gerakannya seperti gelombang. Jadi bisa di sana begitu. Nah, oleh Pak Hali itu bisa diramalkan itu nanti. Oh, kalau elektronnya ini berarti orbitalnya ini, gerakannya seperti ini gitu. Itu bisa dijelaskan, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, supaya kalian lebih paham gerakan elektron ya, kenapa yang tidak tentu tadi ya, seperti gelombang tadi, saya tampilkan videonya ya. Jadi kan elektronnya yang gelombang ya.
Jadi gerakannya itu tidak pasti ya. Jadi dan gerakannya sangat cepat sekali. Akan saya tunjukkan jadi gerakan suatu atom yang mempunyai 1 elektron ya, 2 elektron, 3 elektron dan lain sebagainya. Jadi sampai 10 elektron. Semakin banyak elektron nanti ya gerakannya akan semakin rumit, tetapi bisa dipelajari ya, tenang saja bisa dipelajari. Apakah sudah bisa dilihat videonya? Ya, nanti dimulai dengan gerakan atom hidrogen ya. Hidrogen itu nomor atomnya 1, dia mempunyai elektron 1. Kalau menurut Bohr tadi gerakannya kan ya pada lintasannya ya, tetapi nah ini gerakannya sangat cepat sekali ya, perhatikan ya ini inti atomnya, ini elektronnya. Jadi gerakannya kan seperti gelombang ya, tidak pasti. Nah ini ya. Nah ini, tetapi hanya di ruangan ini ya. Nah ruangannya kan ini seperti lingkaran, seperti bola begitu ya. Ruangannya kan seperti bola. Nah, kalau ruangannya seperti bola ini namanya orbital S ya. Orbitalnya bentuknya S. Jadi kalau elektron 1 ini dia gerakannya seperti ini ya. Jadi ruangannya atau orbitalnya sudah pasti di daerah sini. Jadi gerakannya ya cuman daerah sekitar sini, seperti gelombang tapi hanya sekitar sini. Nah ini para ahli itu sangat canggih sekali ya sampai di seperti ini kan ya. Nah, kalau nanti jadi ahli kimia pun juga akan bisa ya. Bisa dipelajari. Ya walaupun agak rumit tapi bisa dipelajari. Nah ini adalah yang mempunyai elektron 1 ya. Kalau yang mempunyai elektron 2 ya ini misalkan He itu atom helium ya. Ini ya atomnya ternyata di dalamnya itu ada elektron yang selalu bergerak nih ya, mengelilingi inti atom. Jadi atom tadi kan terdiri dari inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron ya. Elektron ini bermuatan negatif yang selalu bergerak pada orbitalnya masing-masing. Jadi orbital itu suatu ruang ya, tidak lintasan seperti Bohr tadi begitu ya, tapi suatu ruangan. Jadi gerakannya tidak pasti, tapi ruangannya tadi sudah pasti seperti itu, cuman gerakannya tidak segaris gitu ya. Nah ini kulitnya 1, ini kulitnya 2. Kalau kulitnya 2 berarti kan ini yang kulit pertamanya ini ya gerakannya tetap di sini ya elektronnya. Kalau di kulit kedua, elektron di kulit kedua kan mempunyai energi tertentu juga. Ya gerakannya juga di sekitar di kulit kedua begitu. Apakah elektron bisa berpindah tempat, Bu? Nah, bisa ya. Jadi elektron itu bisa berpindah tempat dari kulit 1 ke kulit 2 atau kulit dalam ke kulit luar ya, bisa pindah. Ya, pindah itu dengan cara menyerap energi atau dipanaskan. Nah, dan juga bisa pindah dari kulit luar ke kulit dalam dengan cara memancarkan energi ya. Memancarkan energi itu energinya biasanya berupa cahaya maklap gitu ya. Ini ya berilium. Ini masih orbitalnya S ya. Kalau orbitalnya P, jadi keberjadian ya, kemungkinan terbesar ditemukannya elektron itu kalau yang P ya, dimulai di kulit 2 itu ada orbital P-nya ya. Orbital P ini seperti bentuknya seperti balon terpilin begini ya. Nih ya. Nih. Jadi ada yang S, elektron yang gerakannya seperti bola gitu ya, di sekitar bola, ada yang seperti balon terpilin, gerakannya seperti ini begitu ya. Terus ya, dan cepat sekali. Nah, ini tadi nomor atomnya 5, boron ya. Semakin banyak elektron ya, makin rumit. Ini ada orbital P-nya ada 2 ya. Dan seterusnya
Kemudian yang ini ada 3P ya. Ini ada lebih rumit lagi ya, sampai ini 8 nih, nomor atomnya 8, kalau nomor atomnya 10, ini 9. 10 neon ya. Ini ya lebih rumit lagi ya, semakin banyak elektron semakin rumit. Nah, nanti kita akan bisa mempelajari ini orbital apa gerakannya, kan kita tahu ya, kalau orbital S gerakannya ini, orbital P gerakannya seperti ini. Ya, ada orbital D lebih rumit lagi. Ada orbital F ya. Kan atom tuh banyaknya sekali ya, banyak sekali ya atom tuh. Sekarang ratusan ya mungkin. Nah, nanti kalian juga akan mempelajari ya atom-atom di dalam tabel atau sistem periodik unsur ya. Nah, baik, sampai di sini ya, jadi tahu ya ternyata gerakan elektron dalam atom itu seperti gelombang ya. Nah sementara sampai itu ya yang kita gunakan sampai situ yang kita gunakan sampai sekarang. Apakah ada pertanyaan sampai ini? Rekamannya saya matikan dulu ya, bentar. Supaya tidak terlalu lama, nanti kasihan yang bukanya. Terima kasih. Saya stop dulu rekamannya.